Suksesi pucuk pimpinan Polri akan terjadi di penghujung bulan ini. Sejumlah nama dengan segudang prestasi kini beredar sebagai calon kuat Kapolri. Faktor politik tak dapat dimungkiri turut mewarnai pilihan Presiden Jokowi. Di tengah tantangan yang semakin besar, butuh sosok mumpuni untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan dipercaya rakyat. Lantas seperti apa sosok Kapolri yang dibutuhkan saat ini? Inilah Satu Meja The Forum, teka-teki Kapolri baru. "24 hari sebelum berakhirnya masa pensiun Kapolri Jenderal Idam Aziz, nama Kapolri masih berada di kantong Presiden. Itulah yang saya akan bahas dalam Teka-teki Kapolri dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam, Doni. Malam, Mas Budiman. Kemudian ada anggota DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat malam, Bang Nasir. Iya, selamat malam Mas Budiman. Kemudian ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Malam, Usman. Malam Mas Budiman, malam semuanya. Dan ada pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Malam, Muradi. Malam Mas Budiman. Saya akan mulai diskusi ke Doni terlebih dahulu. Bang Doni, Kapolri Jenderal Idam Aziz telah berkirim surat kepada Presiden memberitahukan bahwa dia akan pensiun pada akhir Januari dan minta pada Presiden untuk segera menyiapkan siapa pengganti Jenderal Idam Aziz. Sejauh mana proses di istana untuk calon Kapolri baru ini? Baik, saya kira prosesnya as usual, pasti menerima banyak masukan ya, kemudian melakukan banyak pertimbangan. Tapi yang saya mau pastikan bahwa pertimbangan yang dilakukan ya oleh Presiden itu pertimbangan yang rasional, ya bukan pertimbangan politis. Apa pertimbangan rasional itu? Ya itu saja kriteria-kriteria yang masuk akal ya, seperti integritas, ya komunikatif, mau mengayomi, ya, memastikan bahwa penegakan hukum itu berjalan secara profesional, ya menepis segala tudingan bahwa selama ini kepolisian itu kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini saya kira kriteria-kriteria yang penting, dan itu merupakan turunan dari tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu keamanan, ya penegakan hukum, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu saya kira dari situ kita bisa lihat kriteria-kriteria yang rasional ya tentang siapa yang nanti akan dipilih untuk menjadi Kapolri baru, begitu Mas Budiman. Bung Doni, jadi kalau kita merefer kepada Undang-Undang Polri, ada dua jalur di sana yang memberikan masukan. Yang pertama adalah Dewan Jabatan Tertinggi di Polri dan juga kemudian Kompolnas. Apakah dari Dewan Jabatan Tertinggi di Polri sudah masuk nama kepada Presiden? Saya kira semua sedang dalam proses ya. Saya belum bisa menyampaikan secara terang benderang di sini, tapi yang jelas bahwa semua masih dalam proses, dan kita harus yakin bahwa Presiden pasti akan memilih sosok yang memang betul-betul tepat di posisi ini ya. Jadi perwira yang terbaik dari yang terbaik ya untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi saya kira betul-betul proses ini akan dijalani dengan seksama, dengan hati-hati ya. Tetapi kita akan mendapatkan Kapolri baru yang sungguh-sungguh bisa mengejawantahkan ya tugas pokok dari Kepolisian Negara Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Seperti dengan undang-undang juga, Kompolnas berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden. Pertanyaan saya adalah, apakah pertimbangan dari Kompolnas juga sudah masuk? Ya, saya kira semua pertimbangan itu sedang dalam proses ya. Kita tunggu saja ya proses ini seperti apa. Yang jelas bahwa semuanya masih dalam proses ya. Kita tunggu bagaimana nanti output yang akan dikeluarkan dari proses ini. Jadi saya kira kita bersabar saja. Ya, jangan terlalu banyak menebak-nebak ya, karena teka-teki ini akan segera bisa dipecahkan. Kapan akan dipecahkan surat dari Presiden kepada DPR?
Kita tunggu saja, Mas. Saya tidak berani mengatakan ini karena tidak bisa mendahului kehendak presiden. Gitu. Oke, baik. Saya ke Usman Hamid. Usman, ini kelihatannya ada tarik-menarik ya, ada dukung-mendukung sehingga kemudian sampai sekarang belum ada kejelasan siapa calon Kapolri yang menggantikan Jenderal Idam Aziz. Apa yang Anda baca dari itu, dari fenomena sekarang, Usman? Dilema-dilema di dalam mengendalikan proses penegakan hukum, mengendalikan sistem keamanan, dan juga menangani kompleksitas kejahatan di tahun-tahun terakhir. Nah, yang kedua mungkin juga karena ketatnya persaingan. Iya, mungkin juga karena sosok-sosok yang tersedia kan sekarang dapat dikatakan relatif sama-sama kuat gitu ya. Dari mulai Wakapolri, Kabaharkam, Kabareskrim, Kepala BNPT, bahkan Kalemdiklat. Dan mungkin juga ada Kapolda yang bisa jadi kuda hitam gitu. Nah, itu akan sangat bergantung secara subjektif dari pertimbangan-pertimbangan presiden. Tentu kita bisa mengingatkan presiden tentang pentingnya mekanisme undang-undang, kepangkatan, integritas, dan juga pengetahuan serta pengalaman di dalam menegakkan pemolisian yang demokratis, pemolisian yang berbasis hak asasi manusia, pernah memimpin wilayah A1 seperti Jawa Timur atau Sumatera Utara, ada juga penerimaan internal Polri, sampai dengan kemampuannya untuk menempatkan Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum, keamanan, dan juga dinamisasi gonjang-ganjing politik belakangan ini. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Doni Gahral Adian sebagai tenaga ahli utama KSB. Kalau kita coba membaca, memonitor sejumlah kandidat, nama-nama kandidat yang beredar, ya, memang semua yang berpangkat komisaris jenderal memang berhak untuk menjadi Kapolri. Di antaranya adalah Komjen Polisi Agus Andrianto. Ini jabatan terakhirnya adalah Kabaharkam Polri, Akpol 1989, ya. Lalu kemudian ada kandidat lain adalah Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lulusan Akpol 1988. Lalu kemudian ada juga Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono yang menjabat sebagai Wakapolri, lulusan Akpol 1988. Dan ada juga Kabareskrim, ya, Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo, lulusan Akpol 1991. Tentunya ada juga sejumlah komisaris jenderal, ya, yang mempunyai peluang. Apakah nama-nama ini kemudian yang beredar di istana, Doni? Saya kira banyak nama dan mereka semua ada perwira-perwira terbaik di Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita bisa pastikan bahwa Presiden pasti akan memilih krem de la krem gitu ya, yang terbaik dari yang terbaik. Krem de la krem. Kepolisian negara Indonesia ke depan sudah dikatakan tadi cukup berat ya, melihat kompleksitas kejahatan ya, bagaimana sekarang cybercrime dan lain sebagainya itu semakin advance. Ya, tentu saja kepolisian harus keep up ya dengan kompleksitas kejahatan semacam itu. Dan ini saya kira tugas berat ke depan, apalagi menangani tadi dikatakan dinamisasi politis, ya, kelompok-kelompok yang mengganggu ketertiban umum, merespon banyak sekali sentimen-sentimen negatif ya dari masyarakat yang selama ini berkembang. Ini saya kira pekerjaan yang tidak mudah dan dibutuhkan sosok yang tepat, sosok yang betul-betul terbaik dari yang terbaik yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bung Doni. Apakah kalau kemarin Pak Muldoko mengatakan bahwa calon Kapolri sudah ada di kantongnya Presiden Jokowi, tinggal di-store aja kepada Bung Nasir di DPR. Betul demikian atau masih banyak nama sebetulnya? Saya tidak bisa melihat kantong Presiden, Mas. Jadi saya kira kita serahkan saja kepada Presiden ya? Siapapun yang nanti oleh Presiden itu pasti yang terbaik lah. Baik, yang terbaik. Profesor Muradi. Jadi kalau Anda cukup mengikuti detail dan juga tahu dinamika di internal Polri sebetulnya, ini faktor sesuatu yang biasa saja bahwa sampai 24 hari menjelang pensiun masih ada belum jelas teka-teki sehingga ada rivalitas, ada persaingan di tubuh kepolisian untuk menjadi TB1. Kalau rivalitas saya kira enggak, tapi kompetisi ada. Kompetisi. Apa bedanya rivalitas dan kompetisi? Kalau rivalitas kan memang dari awal sudah berbeda, Mas.
Kalau kompetisi kan masing-masing berusaha untuk kemudian mendapatkan atensi presiden. Jadi saya membagi tiga kriteria yang tadi dijelaskan. Pertama, kriteria angkatan ya, angkatan dan masa pensiun. Itu ada dari 15 nama bintang 3, kemudian 4 nama bintang 2, itu yang mau pensiun sebelum 2024. Itu ada sekitar 8 nama. Kemudian ada yang akan pensiun setelah 2024. Itu juga ada sekitar 7-8 nama. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua soal bagaimana kemudian si calon-calon ini punya hubungan baik dengan presiden. Nah, ini juga saya akan pilih kriteria ini karena ini juga menjadi faktor penentu. Itu chemistry ya? Kenapa? Chemistry antara kandidat dengan presiden dengan calon Kapolri. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kriteria yang ketiga adalah bagaimana si calon ini bisa memahami apa yang menjadi visi misi presiden. Nah, 3 ini yang saya kira dari 16 nama yang tadi ya, dari 15 dan 19 nama itu saya potong lagi, Mas. Ada yang mau pensiun. Ada yang mau pensiun. Ada 2 nama yang mau pensiun. Jadi kurang lebih sekarang hanya 12 nama yang bintang 3. Nah, kemudian pensiun mereka bintang 3 8 nama itu adalah dari 2023 sampai 2027. Nah, tinggal kemudian kebutuhan presiden mau seperti apa? Apakah memang Kapolri itu akan diploting sampai pasca 2024 atau berhenti di 2024? Kalau berarti 2024 ada beberapa kriteria nama tadi yang akan drop. Termasuk misalnya katakanlah beberapa nama yang 88. Mas Budiman, saya koreksi sedikit. 88 itu ada 2. 88A dan 88B. Ya, betul. Kalau pada Pak Idam itu 88A. Jadi saya kira memang agak berbeda 6 bulanan lah kira-kira. Nah, tapi memang saya kira ini jangan kemudian perlu diperhatikan dulu. Apa kebutuhan? Nah, kalau saya melihat agenda politik ke depan, ini adalah cenderung kemudian tidak ada agenda yang cukup signifikan, kecuali 2 hal. Pertama, soal pembahasan undang-undang kepemiluan. Ini akan menentukan apakah tahun 2022 itu akan ada pilkada atau tidak. Itu poin pertama ya, kalau agenda politik. Jadi ini akan. Tapi kaitannya apa polisi itu? Itu apa? Pembahasan undang-undang pemilu dengan Polri apa kaitannya? Ya, nanti pengamanan tadi. Pengamanan. Pasti akan ada efek. Iya, ada efek dari itu, ada demo, ada. Oke. Itu poin pertama ya. Yang kedua, tapi dari seluruh tantangan-tantangan yang ada dan juga tadi perlu ada faktor kedekatan dengan presiden yang memahami visi misi presiden. Siapa sebenarnya yang paling berpeluang dekat dengan presiden dan dia juga responsif bisa menangkap tantangan-tantangan ke depan? Tapi jawaban Muradi setelah jeda berikut ini.